Rudo berlari sekuat tenaga dan berusaha menyelamatkan diri dari amukan monster raksasa. Monster itu berteriak keras hingga menciptakan beberapa monster berukuran kecil yang siap menghabisi Rudo. Hanya dalam beberapa langkah, para monster langsung menyudutkan Rudo. Rudo pun jadi bingung dan tidak mengerti mengapa makhluk menyeramkan yang terbentuk dari sampah tersebut menyerangnya. Rudo berhasil menghindari serangan para monster dengan sempurna. Namun di sini dia benar-benar marah mengapa para polisi dan masyarakat mendebaknya ke tempat mengerikan seperti ini. Setelah mengumpat keras, tiba-tiba saja Rudo terperosok dan jatuh. Dia terkapar dan mulai menyadari bahwa udara di tempat ini sangat berbahaya. Jika terus menghirup udara di sini, bisa-bisa paru-parunya hancur. Oleh karena itulah dia harus segera kabur untuk menemukan tempat yang aman. Namun rasanya hal itu tidaklah mungkin. Apalagi sejauh mata memandang yang ada hanyalah hamparan lautan sampah tidak berujung. Tiba-tiba saja Rudo memuntahkan darah dari mulutnya. Kondisi buruk ini pun membuat para monster mulai mendekatinya kembali. Saat ingin menyerah, tanpa disangka Rudo mengingat kondisi Recto yang mengenaskan. Mata bocah itu memerah dan dia bisa melihat benda di sekitarnya menyala terang. Bagaimanapun juga Rudo harus segera bangkit karena dia masih memiliki urusan yang belum diselesaikan. Dia bersumpah akan menuntut balas kematian Recto. Dia pun tidak sudi mati di tempat ini sebelum balas dendam. Bocah itu meraih sepotong pipa dan memukul salah satu monster. Walau berdarah-darah dan terhempas berulang kali, si Rudo tidak peduli. Dia terus mengayunkan tongkat kecilnya pada para monster. Dengan tekad yang kuat, Rudo berhasil membantai para monster yang sedari tadi menyudutkannya. Kini monster raksasa turun tangan untuk menghabisi Rudo. Melihat begitu besarnya ukuran monster, Rudo pun segera melarikan diri. Namun dia terhempas parah hanya karena hentakan kaki si monster. Ketika membuka mata, Rudo sangat kaget melihat seorang lelaki bertopeng yang memandanginya. Walau mencurigakan, tapi lelaki itu memberikan sebuah masker pada Rudo. Walau kini bisa bernafas dengan lega, tapi Rudo sangat penasaran dengan tempat ini. Tanpa basa-basi, pemuda itu mulai bertanya tentang segala hal pada lelaki di hadapannya itu. Tapi lelaki itu hanya berbisik dan meminta Rudo untuk menutup mulutnya dulu. Tapi setelahnya amarah lelaki itu meledak karena Rudo selalu bertanya dan tidak memperdulikan perintahnya untuk diam. Sambil marah-marah, pria itu berkata bahwa tempat ini bukanlah lubang neraka atau dunia bawah seperti yang dibayangkan Rudo. Akibat obrolan keras ini, para monster menyadari lokasi keduanya dan bersiap menyerang. Lelaki bertopeng lantas menjelaskan bahwa para monster di tempat ini terbuat dari limbah dan sampah. Mereka selalu bangkit kembali karena tidak bisa dikalahkan dengan senjata biasa. Mereka juga bereaksi pada suara yang disebabkan oleh manusia. Beberapa monster kecil yang sebelumnya dikalahkan Rudo terlihat mulai bangkit kembali. Lelaki itu pun menyalahkan Rudo karena membuatnya kesal dengan pertanyaan-pertanyaan gak jelas. Setelah puas meluapkan kemarahannya, lelaki itu mengubah payungnya menjadi sebuah senjata dengan kekuatan khusus. Hebatnya, payung itu bisa menghancurkan satu monster limbah dengan putaran super cepat. Rudo yang bingung kini mulai menyadari bahwa monster yang dikalahkan barusan benar-benar hancur dan tidak bisa bangkit kembali. Dia sangat penasaran dengan payung aneh yang digunakan oleh si lelaki bertopeng. Lelaki itu terpaksa menghadapi banyak sekali monster limbah yang sangat beringas. Namun hanya dengan sekali sapuan, para monster itu dibantai tanpa tersisa. Sembari menghindari serangan, lelaki bertopeng itu melayang ke udara dengan berkelantungan payung. Tanpa basa-basi, si topeng melompat ke atas kepala monster terakhir dan melesatkan serangan ultimate-nya. Serangan mengerikan tersebut benar-benar kuat hingga meremukkan si monster dengan sekali hujaman. Rudo pun berandai-andai bisa memiliki kekuatan tersebut. Dengan kekuatan itu, dia mungkin bisa membalas dendam kematian Recto. Lelaki itu lantas memperkenalkan dirinya yang bernama Engine. Tapi saat itu Rudo malah pingsan dan tidak sadarkan diri. Scene pun kembali ke masa lalu, di mana kala itu Rudo pulang ke rumah dalam kondisi berantakan. Bocah itu berkata pada Recto
bahwa ada beberapa pembuli yang mendorongnya hingga terjatuh. Rudo hanya berkata bahwa dia meyakini kalau benda di sekitarnya hidup. Tentu saja semua orang tidak percaya dan meninjunya. Namun demikian, Recto sangat bangga pada anak angkatnya itu. Apalagi setelah menerima perlakuan yang buruk, Rudo tidak mau membalasnya. Rudo hanya berkata apa adanya, seperti yang sudah diajarkan oleh Recto padanya. Jika merawat barang dalam waktu lama, maka akan muncul jiwa yang bersemayam di dalam barang tersebut. Recto pun mengungkapkan bahwa itu hanyalah sebuah dongeng untuk mengingatkan orang-orang supaya merawat barangnya dengan baik. Pun demikian, Recto yakin bahwa setiap benda memiliki jiwa. Hal ini bisa dibuktikan dengan fungsi dari benda-benda tersebut. Lelaki itu mengajarkan seluruh kebaikan serta menyayangi Rudo dengan sepenuh hati. Mendengar jawaban dan sikap Recto, Rudo pun mulai meyakini bahwa sarung tangannya juga memiliki jiwa. Tentu saja selama Rudo merawat sarung tangan tersebut dengan baik, maka bukan mustahil pada suatu hari nanti akan ada jiwa yang tumbuh di dalamnya. Di sini Rudo berjanji akan merawat sarung tangan pemberian Recto itu dengan sepenuh hatinya. Ketika tersadar, Rudo nampak kaget menemukan dirinya yang terkekang rantai besi kuat. Ternyata si Engine lah yang mengikat Rudo sejak dia pingsan. Tentu saja Rudo berontak dan kesal karena sudah dikekang seperti itu. Pemuda itu ingin segera dilepaskan. Dia juga tidak ada waktu bermain-main di tempat ini karena harus kembali ke atas. Tapi Engine berkata kalau keinginan Rudo sulit diwujudkan. Bagaimanapun juga Engine belum pernah menemukan orang yang bisa naik ke dunia atas. Selain itu, dunia atas juga selalu bergerak tanpa henti. Walau sesulit apapun, Rudo tetap memastikan bahwa dia tidak akan pernah menyerah untuk mencari jalan pulang. Rudo pun ngotot dan memaksa Engine memberitahunya segala hal tentang dunia ini, baik itu monster ataupun kekuatan hebat yang dimiliki Engine. Pemuda itu akan mempelajari semua pengetahuan ini demi menghajar pembantai bapak angkatnya serta para masyarakat di dunia atas. Ocehan Rudo lama-kelamaan membuat Engine muak. Jika memang Rudo ngotot sekali, maka Engine akan mengajari semua hal yang diketahuinya. Tanpa banyak bicara, Engine terus menyeret Rudo hingga sampai di sebuah daerah terbengkalai. Parahnya, lelaki itu meninggalkan Rudo begitu saja dalam keadaan terikat. Awalnya Rudo terus berteriak dan meminta Engine untuk melepaskannya. Tapi dia langsung terdiam ketika melihat 5 orang tidak dikenal mendekatinya. Lelaki berbaju merah yang kita sebut saja namanya Johnny terlihat gemetaran melihat sosok Rudo. Walau tidak yakin, tapi Johnny memastikan bahwa Rudo berasal dari dunia atas. Ketika Rudo menjawab bahwa dia memang berasal dari dunia atas, semua orang terlihat kaget dan melepaskan maskernya. Mereka sungguh tidak mempercayai fakta ini. Johnny lantas meminta maaf karena selama ini orang yang jatuh dari dunia atas jarang yang masih hidup. Johnny pun merasa kasihan pada Rudo karena sudah diikat. Tapi bukannya menolong, Johnny malah makin mengekang Rudo dengan ikatan rantai yang sangat kuat. Nyatanya Johnny dan komplotannya adalah slave trader atau pedagang budak. Rudo adalah aset yang berharga, apalagi orang dari dunia atas memiliki harga yang sangat mahal. Ditambah lagi seluruh tubuh dan organ Rudo masih utuh. Johnny sangat membenci orang dunia atas. Orang dunia atas sudah membuang sampah ke bawah tanpa ada penyesalan. Sampah-sampah itu akhirnya menggunung dan menciptakan polusi udara yang sangat beracun. Parahnya, para monster terlahir dari gunungan sampah tersebut. Di dunia bawah banyak sekali orang yang kehilangan tempat tinggal karena tanahnya tercemar. Jika sampai orang dunia bawah menemukan Rudo, bisa dipastikan si Rudo akan disiksa dengan brutal. Johnny pun menyumpal mulut Rudo dengan makanan sampah organik supaya bocah itu jadi lebih kuat dalam menerima siksaan yang tidak berujung. Johnny mengira kalau Rudo adalah bangsawan dunia atas yang tidak pernah bersentuhan dengan sampah. Tapi di sini si Johnny menjerit kesakitan karena Rudo mengoyak jarinya. Tentu saja anggapan Johnny salah besar. Rudo lantas memakan semua sampah organik yang ada di hadapannya. Sikap aneh Rudo membuat Johnny dan komplotannya merinding.
Menurut Rudo, kelakuan masyarakat dunia atas dan dunia bawah tidak ada bedanya. Dengan penuh amarah, Rudo menghancurkan rantai besi yang membelenggunya. Dia sungguh tidak terima karena Johnny sudah berbuat seenaknya. Sementara itu, dari atas tebing, Engine agak kaget melihat energi Rudo yang meledak-ledak. Dia pun tersenyum karena tidak salah dalam menilai kemampuan seseorang. Engine sendiri cukup penasaran mengapa orang dari dunia atas memiliki kemampuan khusus. Kemampuan yang bisa memberikan nyawa pada sebuah benda serta mengeluarkan kekuatannya. Orang dengan kemampuan khusus ini biasa disebut dengan Guyver. Sarung tangan Rudo mengeluarkan aura merah yang merubah rantai yang mengekangnya itu menjadi senjata kuat. Tapi Johnny tidak peduli dan memerintahkan semua anak buahnya untuk membantai Rudo. Mereka pun mengincar rantai Rudo, tapi mereka sangat kaget karena Rudo bisa mengubah benda apapun yang dipegangnya menjadi senjata kuat dan mematikan. Semua pasukan musuh berhasil ditumbangkan, dan kini si Rudo akan membuat perhitungan dengan Johnny. Ketika Rudo hendak menghabisi Johnny, detik itu juga Engine segera menghentikannya. Johnny pun langsung pingsan karena tertimpa batu. Di sini Rudo agak kebingungan dengan apa yang barusan dilakukannya. Engine pun meminta maaf pada Rudo. Dia memang sengaja melakukan hal ini demi semata-mata untuk memastikan kalau Rudo memang seorang Guyver. Engine berjanji akan mengajarkan pada Rudo tentang dunia ini serta kekuatan Guyver. Dia lantas merekrut Rudo untuk bergabung bersama timnya, yaitu Cleaners.